Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Visi kami sebagai gereja hanya satu. Kami ingin membangun keluarga kerajaan surga dalam kebenaran. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada dalam channel ini dapat memberkati kita semua dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita saat ini mau beribadah kepada Tuhan. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Buat kesempatan yang indah yang Kau berikan buat kami Bapak. Kami boleh hadir kembali, kami boleh datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Mari perkenan hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Semusim telah berlalu, namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang selalu pelihara setiap hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
bersyukur, kami bersyukur. Yesus, kami percaya Kau yang pelihara kami. Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau lega dalam hati-Mu Tuhan. Kami mau berharap kepada-Mu lebih dari segalanya. Karena di dalam Engkau Tuhan, kami merasakan ketenangan. Haleluya, Yesus. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku berharap padamu, lebih daripada penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu melingkupi hidupku. Mari berdiri katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Dengan lebih sungguh, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan
dekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, Yesus. Shalom sobat-sobat semua. Saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Berkatilah kami, berbicaralah kepada kami, ajarlah kami, agar kami bisa mengerti kehendak-Mu. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Bimbinglah kami lewat firman-Mu. Amin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang modern. Apalagi bagi kita yang tinggal di kota-kota besar, seperti Jakarta atau kota-kota lainnya. Kita diperhadapkan pada dunia yang serba modern. Kemajuan teknologi, kemajuan zaman ini tentu membawa dampak. Dan kalau kita lihat beberapa tahun belakangan ini, kita manusia diperhadapkan pada sebuah kebudayaan, diperhadapkan pada sebuah fenomena di mana kita seringkali fokus atau diperhadapkan pada satu kata, yaitu self atau diri sendiri. Ada begitu banyak hal yang memperlihatkan natur atau hakikat dari self ini. Kita bisa lihat dari ada mungkin semacam seminar atau sebuah program-program peningkatan diri di mana fokusnya itu self, baik itu self esteem, ya, self improvement, ya, bahkan di dalam dunia sehari-hari kita bisa melihat satu fenomena yang bernama selfie, ya, di mana kita mengambil foto diri kita sendiri. Self. Hal ini secara tidak langsung atau bahkan mungkin bisa langsung, sadar atau tidak sadar, membawa kita semakin individualis. Kita semakin menjadi pribadi yang hanya memikirkan diri sendiri. Self. Padahal ini bukan tidak baik, Bapak Ibu. Tentu kita perlu memperhatikan diri sendiri, tapi semua ada batasnya. Lagi pula apa yang ditanamkan dan diajarkan dalam kekristenan itu bukan self, tapi others. Dan dalam hal ini, perspektif kekristenan dalam memandang kehidupan manusia itu bukanlah self, tapi us, kita. Seorang pribadi dalam sebuah komunitas. Us, kita. Ya, di mana kita ada atau ambil bagian di dalamnya. Dan hal ini sangat diperlukan, mengingat fenomena gereja-gereja yang ada di dalam dunia modern ini cukup unik.
Ya, kenapa? Karena kita bisa pergi ke gereja lalu tidak mengenal siapapun di dalam gereja itu kecuali pendetanya. Itu pun karena pendetanya mungkin terkenal. Jadi, gerak hidup komunitas kita itu sangat-sangat rendah. Kita hanya datang ke gereja, beribadah, pulang. Apalagi kalau gereja-gereja itu adanya di mall. Ya. Biasanya ada motivasi-motivasi lain, ya, sambil ke gereja, sambil juga refreshing di mall, bisa makan keluarga setelah gereja. Itu bukan salah, tapi berbahaya. Karena apa? Karena kita bisa kehilangan nilai-nilai, value-value kekristenan kita seiring berjalannya waktu. Gereja menjadi hilang koinonianya, atau yang kita kenal dengan nama lain persekutuannya. Kita menjadi orang asing di gereja. Yang lebih parah lagi, kita bahkan terkadang tidak mempedulikannya, karena memang kita datang ke gereja hanya untuk sekedar beribadah secara rutin. Yang penting sudah menyanyi, memuji Tuhan, memberikan persembahan, sudah mendengarkan firman, enough, cukup. Tapi apakah seperti itu idealnya gereja itu? Mari kita lihat Alkitab kita. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, kita lihat sebuah catatan sejarah, kesaksian yang dituliskan oleh Lukas tentang, menurut perikop yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, cara hidup jemaat yang pertama, cara hidup gereja yang pertama. Di sini kita lihat di dalam ayat yang 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Di sini kita lihat di ayat-ayat sebelumnya itu ada khotbah Petrus, ya, khususnya dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40. Di situ kita lihat bahwa ada begitu banyak orang, bahkan dikatakan oleh Lukas itu ada 3.000 orang yang memberi diri dibaptis, yang ketika mendengarkan khotbah Petrus, mereka percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu akhirnya mereka memberi diri dibaptis sebagai tanda bahwa mereka mempercayai iman baru itu, dan mereka meresponinya dengan dibaptis. Dan jumlahnya kira-kira 3.000 orang. Itu jumlah yang sangat banyak, sahabat-sahabatku, karena pada waktu itu populasi orang-orang Yahudi di Yerusalem ya kemungkinan besar 70.000 orang. Jadi jumlah 3.000 itu sangat banyak. Dan yang menarik, orang-orang Kristen baru ini yang berjumlah kira-kira 3.000-an orang mengekspresikan iman mereka, menyatakan iman mereka lewat cara hidup yang unik hari lepas hari. Apa itu? Kita lihat di dalam ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini ada 4 hal yang penting. Jemaat mula-mula ini, orang-orang Kristen awal-awal itu, mereka bertekun dalam 4 hal. Ya, bertekun dalam 4 hal. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan ini ditaruh paling awal. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul berarti orang-orang Kristen pada waktu itu, pada waktu gereja mula-mula, benar-benar melandaskan pemahaman teologi mereka, benar-benar melandaskan kebenaran hidup mereka yang mereka tampilkan lewat hidup sehari-hari itu atas pengajaran rasul-rasul.
bukan pengajaran siapa-siapa. Dan kalau kita tahu pengajaran rasul-rasul itu adalah pengajaran Tuhan Yesus. Jadi jemaat mula-mula itu mendasarkan hidup mereka atas pengajaran Kristus, pengajaran Yesus. Yang tentunya bisa kita lihat, bisa kita pelajari di dalam Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ kita lihat apa yang Yesus sudah ajarkan, apa yang Yesus sudah teladankan, apa yang Yesus sudah lakukan. Dan itu menjadi dasar hidup, dasar iman jemaat gereja mula-mula. Dan mereka bertekun di dalamnya. Berapa banyak jemaat sekarang pergi ke PA saja malas. Mendengar firman Tuhan lama-lama aja udah bosan. Kita lihat jemaat dulu seperti apa. Mereka bertekun dalam pengajaran. Karena pengajaran yang benar itu sangat-sangat penting. Karena itu yang menjadi fondasi. Fondasi iman, fondasi kehidupan jemaat. Jadi jangan sampai sahabat-sahabatku pergi ke gereja lalu mendengarkan pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, atau bahkan sahabat-sahabatku tidak mempedulikan atau tidak mementingkan pengajaran. Itu sebuah sikap yang sangat-sangat keliru. Jemaat gereja mula-mula menyadari betul pengajaran Kristus itu sangat penting. Makanya mereka bertekun, rajin untuk mendengarkan, memperbincangkan, mendalami pengajaran-pengajaran Kristus. Itu pertama. Yang kedua, jemaat gereja mula-mula itu bertekun dalam persekutuan. Ada koinonia. Ada relasi yang baik satu dengan yang lain. Otomatis dalam hal ini mereka saling mengenal. Saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, persekutuan ini menjadi begitu penting. Khususnya di dalam kekristenan. Di sini kita bisa berkata, engkau saudaraku, engkau keluargaku. Kita adalah keluarga. Kita. Karena ada koinonia. Jadi jangan sampai kita asing satu dengan yang lain, cuek satu dengan yang lain, saling tidak mengenal satu dengan yang lainnya di dalam gereja. Gereja yang sehat, komunitas yang sehat adalah komunitas yang memiliki koinonia. Ada keakraban, ada relasi yang baik satu dengan yang lain. Dan mereka, jemaat gereja mula-mula, bertekun dalam persekutuan. Mereka suka ngumpul. Mereka suka bertemu, mereka suka berbagi. Makanya poin yang ketiga adalah jemaat mula-mula itu bertekun dalam memecahkan roti. Dikatakan di dalam 42 bagian B, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Memecahkan roti. Memecahkan roti itu artinya makan bersama. Dan di dalamnya itu ada penerimaan. Ada acceptance. Penerimaan. Seorang dengan yang lain. Ini meneguhkan koinonia atau persekutuan yang sudah kita bahas sebelumnya. Bahwa di dalam kekristenan itu ada makan bersama. Ada berkumpul untuk memecahkan roti. Ada penerimaan. Ada kasih. Ketika kita makan bersama, kita sudah tidak peduli lagi status sosial seseorang. Karena bagi kita, ketika kita sudah makan bersama, orang yang kita ajak makan bersama itu adalah keluarga. Keluarga.
tanpa peduli memandang ras, suku, atau status sosial. Karena kekristenan tidak pernah memandang itu semua. Kita disatukan di dalam satu baptisan, satu Tuhan. Dan oleh sebab itu, hal-hal lain menjadi tidak penting. Bisakah kita gereja seperti ini? Mungkin sekarang masih masa COVID, tapi nantinya ketika COVID ini selesai, bisakah kita melakukan hal-hal seperti ini? Kita mau menerima orang lain apa adanya, bukan ada apanya. Kita mau mengasihi orang lain apapun keadaannya. Bisakah kita berkata kepada orang lain, engkau adalah saudaraku, aku adalah saudaramu, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Lalu yang keempat, jemaat gereja mula-mula itu bertekun dalam doa. Mereka berdoa menaikkan syukur bersama-sama. Ketika orang-orang berkumpul dan berdoa bersama, itu menunjukkan ada sebuah kesatuan, ada unity. Doa menjadi identitas bersama bahwa kita adalah orang Kristen. Dan doa yang sangat mungkin jemaat mula-mula itu naikkan adalah doa Bapa Kami. Karena ini diatur di dalam Didache, suatu dokumen pengajaran rasul-rasul yang digunakan oleh gereja menjadi penuntun kehidupan beriman jemaat gereja mula-mula. Doa Bapa Kami itu wajib dinaikkan setiap hari, bahkan 3 kali sehari, menurut ajaran para rasul. Jadi jemaat mula-mula itu menaikkan doa bersama-sama. Mereka menunjukkan bahwa kami benar-benar umat Allah. Sama-sama memanggil Bapa kami yang di surga. Bukan Bapa aku di surga, Bapa kami yang di surga. Pater Noster, Bapa kami. Bukan Bapakku, kami. Ingat selalu, kekristenan mengajarkan kami, kita, us, our Father, bukan my Father. Indah sekali kehidupan sosial, kehidupan komunal orang-orang Kristen. Jadi bertekunlah dalam 4 hal ini. Dan jika gereja nanti kembali normal, saya harap gereja tidak melupakan hal ini. Gereja benar-benar bisa menghidupi cara hidup kekristenan mula-mula. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam berkumpul memecahkan roti, bertekun dalam berdoa. Jemaat mula-mula seperti ini. Dan sebagai akibatnya, kita lihat, dampaknya adalah, ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Allah benar-benar menyatakan kuasa dan hadiratnya di dalam komunitas gereja mula-mula. Karena mereka bertekun dalam 4 hal di atas. Dan ini membuat iman jemaat semakin terbangun. Mereka semakin hormat, semakin takut akan Tuhan. Karena mereka melihat tanda-tanda ajaib. Jadi mujizat itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi supaya jemaat semakin mengasihi, semakin hormat, semakin takut akan Tuhan. Jadi bukan semata-mata sembuh, dibebaskan dari utang. No. Itu untuk kepentingan bersama. Agar semua jemaat dibangun imannya di dalam Tuhan. Lalu dampak berikutnya, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow. Karena persekutuan yang begitu indah, karena keluarga, karena semua tentang kita, kami.
kepunyaan pribadi menjadi kepunyaan bersama. Akibatnya, dalam ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wah, begitu murah hati. Karena bersama. Tidak ada yang egois, tidak ada yang hanya memikirkan hartanya sendiri. Ada yang jual hartanya lalu berbagi, supaya orang-orang yang berkekurangan bisa dicukupi, bisa ditolong, bisa dibantu. Apakah kita bisa melihat tindakan-tindakan seperti ini di gereja modern sekarang? Kalau tidak, kenapa? Apa yang salah? Mengapa orang-orang Kristen pelit? Mengapa orang-orang Kristen yang berlebihan atau kaya itu pelit? Kenapa orang-orang Kristen kaya tidak mau berbagi dan menolong sesamanya yang berkekurangan? Jangan seperti itu. Kekristenan yang benar ya seperti ini. Dikatakan dalam ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Wah, indah sekali. Kehidupan jemaat gereja mula-mula itu indah sekali. Mereka rohani. Mereka bersatu. Mereka menerima satu dengan yang lain. Saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Mereka memiliki persekutuan yang indah. Kekeluargaan yang indah. Mereka bergilir dari rumah ke rumah mengadakan ibadah, ya, makan bersama, saling berbagi firman, dipenuhi dengan sukacita, puji-pujian kepada Allah. Wah, indah sekali. Tidak ada yang berkekurangan karena semuanya saling menopang. Indah. Lalu kita lihat dalam ayat 47, dan mereka disukai semua orang. Disukai semua orang. Cara hidup jemaat mula-mula itu membuat mereka menjadi begitu spesial di mata orang lain. Ya. Jemaat Kristen mula-mula itu bisa berkumpul bersama, makan bersama tiap hari. Kebudayaan yang lain itu bisa sebulan sekali. Tapi orang Kristen bisa setiap hari seperti itu. Agama-agama misteri Yunani itu eksklusif. Mereka berkelompok lalu mengasingkan diri jauh-jauh daripada komunitas. Tapi orang Kristen tidak. Mereka menunjukkan, mengekspresikan, menyatakan kasih Allah dalam persekutuan mereka dengan tekun, itu secara nyata di tengah masyarakat. Mereka tidak autis. Mereka tidak mengasingkan diri. Mereka eksis. Tapi dengan identitas Kristen yang benar-benar nyata dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya omdo atau omong doang. Dan lihat apa yang Tuhan lakukan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang menambah jumlah bukan siapa-siapa, tapi Tuhan. Tuhan berkarya, bekerja bersama dengan komunitas, bukan personal, komunitas, sehingga semakin banyak orang diselamatkan. Biarlah gereja-gereja modern saat ini bisa kembali kepada kebenaran Alkitab. Agar jangan sampai value-value, identitas kekristenan kita itu tidak jelas modern ini. Kita harusnya jadi orang-orang yang bertekun dalam pengajaran Kristus. Yang bertekun dalam persekutuan. Bertekun dalam memecah roti bersama. Bertekun dalam doa. Itulah identitas kita sebagai orang Kristen. Dan harusnya kehadiran kita disukai semua orang. Dan harusnya tidak ada satupun jemaat Kristen yang susah. Kenapa? Karena jemaat Kristen yang tidak susah akan menopang, membantu, menolong jemaat yang susah.
sehingga kita benar-benar berkecukupan. Bukan berkelebihan, tapi berkecukupan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itulah keindahan kekristenan yang semakin pudar oleh pengaruh zaman. Kiranya kita semua bisa kembali memperlihatkan, menyatakan bahwa kekristenan itu benar-benar ada Allah di dalamnya. Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh kasih, Allah yang relasional. Allah yang selalu berhubungan baik dengan kita, sehingga kita juga berhubungan baik dengan sesama, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat menjadi orang-orang Kristen sejati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kiranya kebenaran-Mu merengkuh hidup kami dan membuat kami mengerti betapa kami harus hidup sebagai orang-orang Kristen. Ajar kami untuk bisa menjalani hidup kekristenan kami dengan baik, sebagaimana yang Engkau ajarkan, yang Engkau mau, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Ini hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.